Ketika malam itu, Sela ini datang ke mimpi mereka dengan muka marah terus bilang, ngapa kalian nggak nolongin aku? Apa nggak langsung merinding aku nak di situ? Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Wah, kalian pernah nggak tiba-tiba nyeletuk janji kecil ke seseorang? Kayak bilang, nanti aku jemput kok ya, atau nanti aku bantuin kok gitu. Pernah kan? Janji semacam itu biasanya memang nggak besar, nggak berat, dan biasanya diucapkan sama seseorang ya udah sekedarnya aja. Tapi buat orang yang nerima, Wak, bisa jadi itu adalah janji yang betulan mereka pegang kuat-kuat. Hal itulah yang terjadi sama Wawa yang kisahnya akan aku ceritakan di malam ini, Wak. Dimana pada suatu hari Wawa ini pernah mengucap janji sama salah satu temannya. Tapi karena suatu kendala, Wak, janji itu nggak sempat dia tepati. Dan sejak saat itu mulai muncullah hal-hal yang tidak biasa di hidupnya Wawa. Salah satunya dia selalu mimpi aneh selama 3 malam berturut-turut. Mimpinya sama, gak pernah berubah. Seolah mimpi itu tuh mau ngasih pesan bahwa ada sesuatu yang harus Wawa kita ini selesaikan. Dan ternyata memang betul mimpi itu bukan mimpi biasa, Wak, melainkan sebuah pertanda bahwa janjinya yang belum ditepati menyangkut nyawa orang terdekatnya. Penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat Wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan 1 konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, Wak, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Raka. Halo Mas Raka. Nah, jadi pengalaman horor ini tuh terjadi pada tahun 2015 waktu Raka ini masih sekolah, Wak. Sekarang Raka sudah bekerja dan sudah dewasa. Jadi ceritanya dulu Raka ini pernah gabung di sebuah geng motor yang ada di kotanya. Ya, usia-usia segitulah Nadia, kami masih nyari fase jati diri ya kan. Anggota geng motornya ini, Wak, isinya ya kawan-kawan sekolahnya si Raka. Ada Bayu, Fikri, Andre, Angga, dan seterusnya. Selain nerima anggota cowok, Wak, beberapa anak cewek juga ada nih yang ikut gabung di geng motor ini. Salah satunya kakak kelas aku Nadia, namanya Sela. Sela nih cantik, dia gaul dan gampang kali akrab sama anggota-anggota yang lain. Hampir setiap pulang sekolah, Wak, anggota geng motor itu selalu nongkrong di warung kopi dekat sekolahnya si Raka. Masuk pada suatu hari, Wak, mereka ini jadi makin sering lagi nongkrong untuk ngebahas acara kelulusan khusus untuk anggota geng motor yang memang mau lulus sekolah ini. Nah, di hari Jumat di sore itu ngumpullah mereka kan di warung kopi nih kayak biasa. Semua anggota geng motor hadir, Wak, termasuk Wawa, termasuk kakak kelasnya tadi si Sela. Awalnya semua baik-baik aja memang, tapi waktu si Raka ini nggak sengaja nengok ke arah si Sela, muka Sela nih kelihatan murung kali Nadia. Nah, pas kawan-kawannya juga masih bercanda, Sela ini juga malah ngelamun gitu, macam lagi kayak mikirin sesuatu. Si Raka nanya lah kan, kamu kenapa teh gitu, lagi ada masalah kah, kata gitu. Oh enggak kok, enggak kenapa-napa, kata Sela. Meskipun Sela bilang enggak kenapa-napa nih, Wak, ya, Raka tetap ngerasa nih kayaknya ada yang enggak beres lah, ada yang aneh lah gitu kan. Tapi karena enggak mau maksa, ya udah Raka lanjut lagi nih ngobrol sama yang lain. Ya udah, mungkin dia memang lagi butuh waktu sendiri aja, pikir si Raka kayak gitu. Udah lanjutlah ngobrol lagi mereka satu tongkrongan tuh kan. Nah, di tengah obrolan itu tiba-tiba Sela nanya, Wak, nyeletuk dia di situ. Wak, kalau ada yang mukul aku, respon kalian gimana? Kata dia. Si Fikri kawannya Wawa nyaut, ya kita pukul balik lah. Kan satu sakit satu semua, katanya. Iyalah, kok malah nanya kayak gitu. Kalau ada yang ganggu ya kami belain lah gitu. Memang
kami tuh lumayan solid lah waktu itu. Nah ngeliat respon kawan-kawannya, Sheila bilang, makasih ya Wak, peduli kali kalian sama aku, kata gitu. Nah di situ Raka makin penasaran lah kan, ditanya, ngapa kakak nanya kayak gitu? Siapa yang mukulin kakak, katanya. Bukan yang ngejawab, Sheila ini malah senyum sambil lanjut lagi main HP-nya. Udah dia main HP lagi. Nah gak lama HP si Sheila tuh bunyi. Langsung dia berdiri dan jalan agak jauh nih dari tongkrongan untuk ngangkat si telepon itu. Entah itu telepon dari siapa Nat, tapi dari raut wajahnya Sheila ini kelihatan tegang gitu loh. Habis nelpon si Sheila nyamperin si Raka, nyamperin si Wawa. Terus dia bilang, Kak aku pergi dulu ya. Kalau ada apa-apa tolong jemput aku. Ajak anak-anak juga, kata dia kayak gitu. Lah emang kakak mau kemana? Katanya, udah pokoknya aku standby aja. Aku bakal nelpon kau kalau aku butuh kalian, kata kayak gitu. Ya udahlah hati-hati ya, kata si Raka. Akhirnya adalah tuh mereka cuma bisa ngelihat si Sheila pergi naik motornya di tengah cuaca yang lagi gerimis waktu itu Nadia. Nah setelah si Sheila ini pergi udah nggak kelihatan lagi, gerimisnya makin deras Wak, dan warung kopi yang tadinya rame mendadak hening. Di situ nah entah ngapa nggak enak perasaan aku, langsung berubah kali, pokoknya langsung nggak enak lah gitu. Dan yang ngerasa kayak itu bukan cuma si Raka, Fikri, Angga, Bayu sama si Andre juga ngerasa hal yang sama. Tapi karena nggak mau terlalu berlarut Wak, mereka lanjutlah ngobrol lagi nih seolah ya nggak ada apa-apa gitu kan. Nah di sini tanpa mereka sadari firasat itu ternyata tidak sepenuhnya salah Wak. Karena kepergian si Sheila sore itu menjadi awal mula kejadian-kejadian aneh yang mengikuti kami satu persatu. Jadi setelah beberapa saat duduk di warung Wak, mereka akhirnya bubar nih dan pulanglah ini ke rumah masing-masing. Tapi si Fikri sama si Bayu nggak balik, dia mau nginap di rumah aku. Nah dia kebetulan memang besok hari libur kan, makanya nginap di rumah. Nah nyampe di rumahnya si Raka, mereka langsung nyalain PS tuh Wak, ya main lah kayak biasanya. Sampailah tengah malam, karena ada capek, mereka berhenti main. Nah lanjut lagi rebahan tuh di kamarnya si Raka sambil ngobrol-ngobrol. Ini belum ngantuk memang mereka. Nah di tengah obrolan itu si Fikri nanya, weh, kalian ngerasa ada yang aneh gak sih sama si Sheila? Kok tumben kali dia murung kayak gitu ya hari ini, kata itu. Nah Bayu bilang juga, iya Wak, aku juga ngerasa kayak gitu. Terus nih ya, kata si Bayu, terus nih ya, gak biasanya loh dia pakai baju double-double. Udahlah tadi dia pakai seragam, tuh dia pakai rompi kayak gitu, tuh pakai jaket pula. Gak biasa kan? Hamil dia gak? Kata si Bayu, apa ngoni sembarangan, kata Raka kan. Sekarang kan memang lagi musim hujan ya, wajar lah dia pakai baju tebal, katanya. Tapi Bayu sama si Fikri ini masih aja mikirnya enggak Wak. Nah waktu itu Sheila nih Nat memang punya pacar namanya Anton ya. Anton ini juga anggota geng motor tapi beda geng sama kami. Terus dari yang mereka tahu Anton ini anaknya memang nakal, emosian. Terus juga dia sering ikut tawuran gitu loh sama geng-geng motor lain. Nah ingat karakter Anton yang kayak gitu, si Raka jadi kepikiran, jangan-jangan Anton ini pula yang mukul si Sheila gitu kan. Ingat gak kalian tadi dia nanya kalau ada yang mukul dia kita bakal ngapain gitu. Dia bilang sama si dua kawannya ini. Nah Fikri nyaut, bisa jadi juga Wak. Tadi si Sheila kan bilang mau nelpon kita kalau ada apa-apa kan. Nggak ada dia nelpon nih, apa aku telepon aja katanya. Udah nggak usah weh, udah tidur dia tuh kan udah malam. Kalau ada apa-apa pasti dia nelpon dari tadi kan, aman tuh. Ini kalian tengok kan nggak ada panggilan dari dia kan, dah kita istirahat aja, kata si Bayu. Nah udah si Raka sama yang lain pun sama si Fikri nganggu aja kan. Nah akhirnya mereka mutusin lah untuk tidur. Entah berapa lama setelah kami terlelap Nadia, tiba-tiba aku mimpi aneh si Raka. Dalam mimpi itu Raka lihat ada Sheila berdiri di depan dia. Tapi mukanya marah Nat, matanya melotot. Terus nggak lama dia teriak, ngapa nggak tolongin aku? Mana janjimu? Gitu, itu terus berulang, mana janjimu? Ngapa nggak tolongin aku? Ngapa nggak tolongin gitu-gitu? Sampai akhirnya terbangun si Raka ini kan. Nah pas aku terbangun dia itu badan aku langsung panas, kepalaku berat dan semua badanku sakit-sakit macam dipukul. Waktu dia terbangun belum sempat lagi aku nenangin diri, Raka ngelihat si Fikri sama si Bayu kebangun juga dalam kondisi yang ngos-ngosan kayak gitu. Tapi kayaknya dia bukan kebangun gara-gara aku terbangun Nat. Sama-sama terbangun tuh berdua nih. Habis itu si Fikri nanya, Sheila ada kabar nggak Wak? Tiba-tiba nanya kayak gitu. Si Raka langsung refleks nengok HP, layarnya kosong, nggak ada chat, nggak ada miss call, nggak ada sama sekali. Nah seolah paham maksudnya si Fikri, akhirnya si Raka itulah yang langsung nelpon si Sheila. Untuk telepon nggak aktif nomornya. Nah di situ mereka masih kayak positive thinking Wak. Kalau Sheila nggak ngabarin berarti ini pasti nggak ada apa-apa. Kan dia udah pergi dari sore sampai tengah malam dia nggak ada nelpon. Berarti harusnya nggak ada apa-apa nih. Harusnya dia udah tidur atau HP-nya lowbat apa gimana gitu ya kan. Nah masing-masing dari mereka sebenarnya masih agak kebawa rasa nggak enak Wak. Tapi gara-gara badan kami udah terlalu capek kali, nah dia kepala juga udah berat. Apalagi waktu bangun juga nggak enak badan aku ya kan. Ya udah mereka cuma sepakat udah besok pagi aja kita telepon si Sheila. Dan akhirnya pelan-pelan rebahan lagi, tidur mereka. Tapi malam itu si Raka dimimpikan kayak gitu ya.
Nah besok paginya mereka semua bangun dalam kondisi demam. Demam semuanya. Fikri, Bayu langsung pamit pulang ke rumah ya. Sementara kondisi si Raka makin lama jadi makin parah lah gitu. Sejak hari itu Nadia aku betulan tumbang. Setumbang itu. Aku cuma bisa tiduran full selama 3 hari. Nggak bisa aku gerak dari, bukan nggak bisa gerak, maksudnya nggak kuat aku bangkit dari tempat tidur tuh. 3 hari aku tepar. Dan anehnya, setiap jam 12 malam, Wak, mimpi kayak kemarin itu muncul lagi. Si Sheila tuh datang, muka marah, dan dia terus nanya, ngapa nggak nolongin aku? Ngapa nggak nolongin aku? Gitu. Mimpi itu tuh bikin si Raka yang pasti nggak bisa tidur nyenyak ya kan. Akhirnya dia sering kebangun tuh tengah malam, terus kepalanya jadi makin pusing lagi, makin sakit lagi kepala aku Nadia. Saking nggak enaknya kepala aku tuh, saking pusingnya, saking sakitnya, aku bahkan udah nggak kuat lagi main HP itu. Maka 3 hari itu, Raka sama sekali nggak tahu gimana kabar si Sheila, Wak. Pun selama aku sakit itu nggak ada kayak kabar mendadak tentang si Sheila tuh ke rumah, nggak ada. Sampailah di hari ketiga si Raka ini sakit, tepat jam 10 malam tiba-tiba ada yang ngetok kencang pintu rumahku Nadia. Gitu kan. Nah nggak lama kakek sama bapak si Raka ada tinggal di situ juga kan, keluar lah nih, dan ternyata yang datang siapa Nan? Polisi yang datang. Pak, kami kesini untuk cari Raka. Dia harus ikut kami ke kantor untuk dimintai keterangan, kata polisi itu. Dengar itu bapak kaget lah kan, maksudnya kayak gimana nih Pak? Anak saya ngapain? Orang dia 3 hari nih cuma di rumah aja kok dia sakit Pak. Nanti kami jelaskan di kantor Pak ya, yang penting Raka harus ikut sama kami dulu katanya. Nah polisi juga nunjukin itu surat tugas ya kan, yang isinya memang aku harus dibawa ke kantor polisi. Nah karena nggak bisa nolak, kakek sama si bapak ini pun akhirnya ngelepaslah si Raka ikut di polisi dalam keadaan demam-demam kayak gitu. Nah dia masuk aku dalam mobil polisi itu. Cuma Wak, sebelum masuk mobil, HP aku udah langsung, mana sih HP kau? Diambil sama polisi. Kasih Nan. Habis itu polisi masukin Raka dalam mobil. Raka dalam mobil polisi, bapak sama kakek ngikutin dari belakang, mau pakai mobil pribadi. Takut pula si Raka ini kenapa-napa ya kan. Di sepanjang jalan Raka mencobalah memberanikan diri, nanya, Pak, ini kenapa saya dibawa Pak? Saya salah apa? Katanya, udah kamu diam aja dulu, nanti kamu juga tahu, kata mereka kayak gitu. Jawaban dingin itu makin bikin perasaan aku nggak enak lah. Udah badan aku udah kayak gitu loh, mengambang badan aku kan. Nyampe di kantor polisi, Raka baru sadar ternyata yang dipanggil bukan dia aja, Wak. Di sana ada banyak anak-anak geng motor dari sekolah lain juga. Wah, duduin di situ Nadia. Muka mereka tegang, pucat, kelihatan pada bingung semua gitu. Tapi waktu itu Pak polisi ini nggak ngegabungin si Raka sama anak-anak itu. Nah, polisi ini malah nyuruh si Raka masuk ke satu ruangan khusus yang ada di samping lorong kantor polisi itu Nadia. Dimasukin aku di situ, dipisahin. Nah, pas ngebukain pintu, kaget aku. Ada si Andri sama si Angga, kawan segengnya si Raka. Ngapa mereka di sini? Abis tawuran nih pasti, iya kan? Muka mereka juga sama-sama kayak anak-anak di luar tadi, ada pucat, tangannya gemetaran, mereka nunduk aja gitu Nat. Kenapa lah nih? Ngapa kita dibawa ke sini? Pikir si Raka. Dan pertanyaan itu baru terjawab waktu polisi nanya kayak gini, duduk kau. Kamu ini temannya Sheila kan? Kapan terakhir kali kamu ketemu sama Sheila? Kata polisi. 3 hari yang lalu Pak, waktu hari Jumat. Kenapa Pak? Katanya. Bukannya menjawab, Pak polisi ini malah dibentak ya aku. Jangan kau bohong. Kapan terakhir kali kau ketemu sama si Sheila? Katanya. Betulan 3 hari yang lalu Pak, di warung kopi dekat sekolah, kata si Raka kan. Nah, cuma Wak, entah kenapa si polisi ini terkesan macam mengintimidasi aku tuh Nadia. Seolah-olah aku nih lah orang yang terakhir kali pergi sama si Sheila. Gak usah bohong kok, gitu-gitu kan terus. Nah, buat mastiin itu, salah satu petugas polisi itu Nadia keluarin HP aku. Dia ngeluarin HP aku yang tadi diambil dari awal tuh, terus ngecek riwayat panggilannya. Di situ di HP ku ternyata 2 hari yang lalu, which is hari Sabtu, ada miss call dari si Sheila. Tapi nggak ku angkat, dia kan gara-gara aku mendemam, aku nggak sanggup pegang HP loh. Polisi bilang, ketengok nih, kau orang terakhir yang dihubungi sama si Sheila ya? Pak, jujur Pak, saya betul nggak tahu Pak. Saya lagi sakit kemarin Pak, makanya saya nggak ngeliat HP. Pun juga aku silent Nat. Dengar itu polisi diam Wak. Terus dia macam kayak periksa beberapa dokumen lah apa segala macam, suasana langsung hening. Beberapa menit di ruangan tuh Nadia kerasa macam panjang kali. Andre sama si Angga juga cuma nunduk aja mereka dengan rupanya mereka udah ditanyain duluan, Wak, udah keburu drop mental mereka waktu itu mungkin. Akhirnya setelah polisi nyocokin semua keterangan kayak gitulah, sikap mereka udah mulai agak melunak, sikap si polisi ini. Gak lama polisi bilang, oh ya udah, kalian boleh pulang. Nanti kalau misalkan butuh informasi, kalau kami butuh informasi, kalian tolong datang ya katanya. Akhirnya Raka, Angga sama si Anda, ya Pak, siap katanya gitu. Nah sebenarnya Wak, di sini mereka bertiga juga masih nggak tahu nih si Sheila ini di mana, kenapa. Polisi juga belum jelasin apa-apa, cuma nanya-nanya aja. Kami pun nggak berani nanya balik. Nah dia udah dibolehin pulang aja udah syukur. Akhirnya setelah keluar dari ruangan, mereka nemuin lah kakek sama bapak si Raka, pulang bersama lah mereka.
Sampai rumah, Andre sama si Angga mutusin untuk nginap. Dah kami nginap sini aja lah. Raka langsung nelpon kawan yang lain, si Fikri sama si Bayu untuk datang ya kan. Soalnya mereka mau ngebahas soal si Sela. Nah pas semuanya udah kumpul, Fikri lah yang pertama kali buka suara. Dia bilang, weh, Sela hilang. Udah 3 hari dia gak balik-balik. Keluarga lapor polisi, maka kita ditanyain. Aku sama Bayu udah ditanya duluan, baru sekarang kalian mungkin gitu. Nah, si baru nyaut, ya weh, 3 hari ini juga nih ya, biar kalian tahu ya. Aku mimpi si Sela terus. Dan anehnya mimpi aku sama persis kayak Fikri. Kami udah cerita tadi. Kaget lah si Raka. Mimpi apa kalian? Kata, nah, disitulah Fikri sama si Bayu cerita, Wak. Kalau selama 3 malam itu, Sela ini datang ke mimpi mereka dengan muka marah. Terus bilang, ngapa kalian gak nolongin aku? Apa gak langsung merinding aku nak di situ? Sama ternyata mimpi mereka. Mimpi si Raka sama si Fikri dan Bayu. Bolang mereka di situ. Kok mimpi juga? Aku juga, woy, aku juga. Loh, 3 orang ini nih mimpi yang sama kan. Akhirnya di tengah kehebohan itu, kakek muncul nyamperin mereka yang lagi ngobrol ini. Nah terus gak lama kakek bilang, kakek si Raka, Kak, kemarin kakek lihat ada perempuan lagi berdiri depan jendela. Tapi dia nggak bisa masuk soalnya inguan atau sosok peliharaan si kakek ini ngejagain rumah ini. Perempuan ini maksudnya sosok, Pak ya. Kakek aku tuh memang punya pegangan gaib Nadia, makanya dia bisa nengok-nengok kayak gitu. Kakek nengok ada perempuan. Kakek nggak tahu dia siapa, tapi dia pesan sama kakek, kalau dia ketemu tolong anterin dia pulang katanya. Nah habis ngomong itu kakek pergi, Wak. Sementara Raka, Fikri dan yang lain masih bengong tuh di kamar kan. Apa maksudnya ya? Pulang kemana? Seketika kamar tuh langsung jadi kayak nggak enak tuh loh, Nat. Tapi karena udah hampir tengah malam ya kan, mereka mutusin untuk istirahat dulu tidur. Nah pas mereka tidur, mimpi lagi aku. Di situ mimpinya, Raka nggak sendiri, Wak. Ada Fikri, ada Bayu juga bertiga. Di sebuah perkebunan sayur yang luas sekali, Nadia. Angin di sana juga sepoi-sepoi, hawanya berasa adem gitu. Dan suasana tenang kali mimpi tuh. Mimpi baik depannya. Nah nggak lama dari situ, Raka ngeliat ada cewek yang lagi ngelambain tangan dari kejauhan. Raka sama kedua kawannya pun mendekat lah ya kan. Dan makin lama makin jelas ternyata si cewek lagi melambai nih si Sela, Wak. Ngelihat si Sela nih bebe aja, Raka nanya lah kan, Sel kok kemana aja? Semua orang pada nyariin kau loh. Pulanglah yuk kita gitu. Si Sela senyum. Tapi senyum tuh macam dingin, macam kosong, macam kayak ada sisa amarah gitu Nadia. Terus gak lama Sela ngeliatin mereka satu-satu. Terus dia bilang, kalian aja yang pulang. Tempat kalian bukan di sini gitu. Ayolah Sel, ayo. Kami nggak mau pulang kalau kau nggak pulang, kata si Raka. Raka coba narik tangannya si Sela supaya dia mau balik kan, Wak. Nah di saat si Raka ini maksa, tiba-tiba ekspresi muka si Sela ini langsung berubah, Wak. Langsung berubah. Senyumannya hilang, matanya langsung merah dan dengan nada tinggi dia bilang, enggak, kalian yang pulang, kata kayak gitu. Nah ngeliat Sela semarah itu, Raka langsung berlari nih menjauh sama kon-konnya juga. Tapi belum jauh dia berlari, kakek kesandung jatuh ke tanah, terus terbangun dia dari mimpinya. Dan di sini lagi-lagi Nadia, Fikri sama Bayu ikut kebangun juga, ngos-ngosan sama kayak waktu yang pertama kali itu. Fikri yang duluan buka suara, aku mimpi Sela, weh. Aku juga, kata si Bayu. Bayu cerita di situ kalau dia mimpi lagi ada di perkebunan yang asri. Nggak lama dia tengok ada suara manggil yang rupanya itu si Sela. Waktu disamperin si Sela malah nyuruh, dah kalian pulang aja. Apa aku sama si Fikri nggak saling pandang? Sama pula mimpi kita. Disinilah akhirnya mereka sadar besar kemungkinan mimpi itu adalah pertanda kalau ada yang mau disampaikan sama si Sela. Tapi di sini mereka belum tahu, Wak, pesannya apa. Barulah sekitar jam 8 pagi HP-nya si Raka bunyi. Yang nelpon Pak Gufron, dia guru kami. Di situ Pak Gufron bilang, Raka, sekarang kau datang ke Sungai Gutik ya. Bapak tunggu. Ajak kawan-kawanmu semua. Cepat, cepat gitu. Serius sekali suara Pak Gufron itu Nadia. Akhirnya di situ Raka, Fikri sama si Bayu langsung kan berangkat ke lokasi naik motor. Satu motor kami Nadia bonceng 3 pergi ke sana. Pas nyampe lokasi Sungai Gutik itu, ada banyak kali warga berkerumunan. Ada juga beberapa polisi yang masang garis kuning. Tapi yang bikin Raka ini salah fokus bukan keramaiannya. Dari bentuk tempatnya, suasananya, sampai kontur tanahnya Nadia, itu persis sekali kayak kebun yang muncul di mimpi aku tadi malam. Persis. Merinding lah aku. Astaga, ngapa ini? Apa langsung disamperin Pak Gufron ya kan? Pak ngapa Pak? Katanya. Udah coba kalian turun lah. Turun kalian ke bawah dekat sungai. Lihat sendiri, kata Pak Gufron. Raka, Fikri, Bayu langsung turun ke bawah di area dataran yang dekat memang sama sungai, Nat. Waktu kami nyampe di lokasi, mereka ngelihat pemandangan yang bikin lutut kami lemas semua, Nat. Di antara rumput-rumput hijau itu ada badan si Sela, jasadnya yang udah tergeletak dalam keadaan
Ya Allah, tragis Nat. Badannya telentang, kakinya patah. Dan dia masih pakai baju seragam yang tersingkap ke atas. Dari posisi tubuh dan kondisi pakaiannya, kelihatan jelas kalau si Sheila ini sempat diperlakukan dengan sangat tidak pantas sebelum dia meninggal, Wak. Beberapa detail kejadian nggak mau aku ceritakan lebih jauh di sini. Cuman yang jelas cara Sheila ini ditemukan betul-betul bikin hati siapapun hancur. Hancur kami Nat ngelihat itu semua. Langsung nangis histeris. Sheila siapa yang giniin ku? Fikri sama Bayu juga sama histerisnya, sama syoknya. Mereka bertiga berdiri di sana, dada mereka sesak karena yang mereka lihat tuh bukan cuma jenazah kawannya aja, Wak, tapi juga janji yang gagal mereka tepati. Kami nggak bisa jagain Sheila. Kami nggak datang waktu Sheila minta tolong. Dan di antara mereka bertiga, Raka lah yang merasa paling bersalah. Kenapa? Karena Raka adalah orang terakhir yang dihubungi sama si Sheila. Tapi dia nggak respon, gara-gara dia masih demam. Raka pikir kalau aja ku angkat telepon Tunan, kalau aku angkat bisa jadi si Sheila ini masih selamat ya kan. Apalagi Raka juga sempat janji kan di terakhir kali ketemu bakal standby sampai si Sheila itu ngabarin duluan. Ya kan orang Sheila ngomong sama dia. Di situ Raka cuma bisa nyalahin diri aja, Wak, sampai akhirnya polisi ngangkat jenazah si Sheila untuk dibawa ke rumah sakit. Waktu itu Raka sama kawan-kawan ikut ke sana sambil nunggu di kursi sampai proses otopsi itu selesai, kursi rumah sakit. Setelah semuanya selesai, jenazah si Sheila pun langsung dibawa pulang ke rumahnya. Pas peti jenazah itu dibawa masuk, datang pecahlah semua suara tangis yang ada dalam rumah tuh. Nah dia itu mama Sheila beberapa kali pingsan, nggak nyangka anaknya pulang dalam kondisi setragis itu. Nah ngelihat itu semua, aku langsung keingat sama ucapan kakek aku. Dia minta dianterin pulang. Di situ Raka baru ngeh apa maksud perkataan itu. Diantarin pulang situ mungkin artinya jasadnya si Sheila ini harus dibawa balik ke keluarganya lagi. Mungkin itu maksudnya, dia mau pulangkan aku lagi gitu. Dan meskipun Sheila meninggal dengan cara yang seperti itu, Nadia, masih ada sedikit perasaan lega di hati kami karena paling tidak jasadnya Sheila bisa ditemukan dan bisa kembali lagi ke keluarganya. Karena memang itu kan keinginan dia, kalau memang itu yang datang tuh adalah Sheila. Akhirnya pas proses pemakaman, kami semua juga ikut nganterin Sheila ke peristirahatan terakhirnya, Nadia. Semua pada ikut gotong keranda juga, masukin jenazah ke liang lahat dan segala macam gitu. Mereka semua memaksakan untuk hadir di sana dengan perasaan udah dicampur aduk dengan segala tenaga yang mereka punya serta juga doa terbaik yang mereka punya juga ini untuk mengantarkan si Sheila ke peristirahatan terakhirnya. Belum selesai. Setelah pemakaman, polisi datang lagi lah itu nyamperin si Raka untuk datang lagi ke kantor polisi untuk minta keterangan. Awalnya si Raka ini takut, ini jangan mereka mau nyalahin aku nggak ya gitu. Soal kan Raka terakhirnya dihubungi, Wak. Cuman untungnya enggak. Alih-alih nyalahin, Wak, polisi ini malah bilang kalau keterangan mereka kemarin itu sangat membantu proses penyelidikan. Karena dari penjelasan mereka yang sama-sama sinkron, terus juga soal si Raka yang lagi sakit dan terakhir kali dia ketemu sama si Sheila itu di hari Jumat, polisi itu bisa nyusun ulang kronologi lagi, Wak. Ngecek lagi alibi orang-orang yang terdekat sama si Sheila dan memastikan kalau si Raka dan kawan-kawan ini nggak ada di sekitar lokasi waktu kejadian. Nah, kayak kurang lebih kayak gitulah. Nah, polisi juga bilang kalau mereka ini semua bersih dari segala tuduhan, dan di sini polisi juga menjelaskan kurang lebih kronologi yang mereka tahu sejauh setitik itu, Wak, ya. Jadi dugaan si Fikri soal baju berlapis-lapis si Sheila tadi tuh yang waktu di tongkrongan hari pertama tuh, betul, Wak. Menurut hasil otopsi, Sheila memang lagi hamil. Anak siapa? Anak pacarnya si Anton tuh. Anton nih tapi nggak mau tanggung jawab. Akhirnya mereka ribut dan di situ terjadilah kekerasan. Anton mukul si Sheila. Sheila juga masih ngelawan waktu itu. Masih adalah upaya dia ngelawan. Kesal si Sheila ini terus-terusan ngelawan. Anton nekat ngelakuin tindakan yang jauh lebih biadab lagi, di mana dia ngajak beberapa kawannya untuk nganiaya si Sheila ini juga. Dan lagi-lagi di sini, mohon maaf, Wak, detailnya nggak akan aku ceritain demi bisa menghargai Sheila sama keluarganya. Cuman yang jelas, cara mereka memperlakukan Sheila betul-betul di luar batas kemanusiaan. Setan semuanya. Nah, dengar kronologi dari polisi, darah kami semua, darah Raka dan kawan-kawannya langsung mendidih ke bunuh-bunuh. Kesal kami, marah, iya, emosi, macam kami hantam balik lah ya kan. Tapi sebelum kami bertindak lebih jauh, polisi udah bilang duluan, udah kalian nggak usah kayak gitu. Ini tindak kriminal berat, biar kami yang urus. Nama-nama kawannya si Anton itu juga udah kami kantongin. Sebentar lagi mereka bakal ditangkap. Waktu itu memang belum ketangkap nih, Wak, semuanya. Polisi baru ngantongin nama-nama mereka aja. Nah, dengar penjelasan itu, Raka sama kawan-kawan pun akhirnya memutuskan untuk pulang dengan hati yang campur aduk. Kami marah, iya, sedih, iya, kesal, iya, semuanya udah campur jadi satu. Cuma mereka
berusaha ikhlas dan mempercayakan semuanya pada polisi, ya kan. Hari pun berlalu, akhirnya kabar besar pun datang, Wak. Polisi berhasil menangkap semua pelaku yang sudah ngabisin nyawanya si Sheila. Semuanya ketangkap. Kan tadi si Anton ini juga bawa kawan-kawannya kan, semua ketangkap. Dengar kabar itu, semuanya juga lega kawan-kawannya karena setidaknya Sheila dapat keadilan atas perilaku keji yang nimpa si Sheila kan, Wak. Dan di hari kabar besar itu tiba, malamnya Raka mimpi ketemu si Sheila lagi. Mimpi lagi Nadia. Bedanya muka udah bersih, cerah, terus dia senyum aja. Dia senyum, dia nggak ada ngomong apa-apa, senyum deh. Kayak gitu. Dan setelah itu macam Sheila ini jalan di savana gitu, Nadia hilang. Ngelihat itu, macam si Sheila itu lagi pamitan gitu, Nad. Campur aduk juga perasaan aku. Sedihnya pasti, tapi ada juga rasa lega yang nggak bisa aku jelasin gitu, Nadia. Beberapa hari kemudian barulah Raka paham kalau Sheila ini datang ke mimpinya malam itu karena dia akhirnya bisa tenang setelah semua pelakunya tertangkap. Mungkin gara-gara itu juga. Dan sejak mimpi itu juga Sheila udah gak pernah lagi muncul di mimpinya Raka. Dan hal itu juga seolah-olah menandakan kalau janji yang dulu pernah Raka ucapkan sudah Sheila anggap selesai. Gitu. Oke Wak, jadi tadi itu kisah yang dialami sama Raka dan ketiga temannya. Kisah yang dari luar mungkin kelihatannya udah macam cerita geng motor biasa kan Wak ya. Tapi ternyata ninggalin luka besar untuk mereka semua. Kisah ini tuh miris sekaligus juga mengiris hati. Apalagi Sheila yang bahkan masih di bawah umur berakhir dengan cara yang seperti itu. Ini sedikit informasi aja buat kalian Wak ya. Ini informasi penting bahkan di sini Wawa juga ngasih link berita aslinya. Berita tentang penemuan Sheila ini masuk berita, Wak. Masuk artikel. Kisahnya kejadian, cuman Wawa minta itu biar jadi konsumsi internal kami aja gitu, mohon maaf. Demi bisa menjaga perasaan Sheila dan juga keluarganya. Semua nama, waktu atau tahunnya, tempat juga kami nggak sebutin. Nama Sungai Guti itu juga cuma samaran, itu semua pokoknya udah disamarin, udah nggak disebutin yang aslinya. Dan ada beberapa detail sensitif yang aku harus haluskan gitu. Di sini pure Raka cuma mau berbagi kisahnya aja. Kisahnya biar kita bisa sama-sama belajar dan bisa lebih peka sama orang di sekitar kita. Itu pesan Raka. Kisah ini ngingetin kita bahwa kadang ada orang yang kelihatannya biasa-biasa aja, Wak. Tapi diam-diam dia nyimpan beban yang nggak kita tahu gitu loh. Dan kadang orang kayak gitu itu, orang kayak mereka ini berusaha nunjukin sedikit bebannya lewat cara-cara sederhana. Kayak tadi lah contoh Sheila kayak kelihatan murung, dia nggak bersemangat. Atau sesepele minta udah standby ya, minta temennya standby. Setelah dengar cerita ini, semoga kita semua bisa lebih peka sama orang-orang di sekitar kita, Wak ya. Siapa tahu ada Sheila-Sheila lain yang sebenarnya lagi nunggu bantuan dari kita. Selain itu, mari sama-sama Wawaku kesayanganku kita doakan semoga arwah Sheila diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan semoga keluarganya diberikan kesabaran seluas-luasnya. Amin ya rabbal alamin. Oke Wak, jadi sekian dulu videonya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.